Iya. Apa bedanya itu kayak? Maksudnya apa tadi sih tuh? Oh, itu? iya, iya, Kakaripe. tahu. Tribuners. Yeay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ke 3 meter jarak tak ini. Tuh. Apa lagi nih? Apa lagi? Apa ini Hari halaman ini? satu dulu deh. Besok kan hari Rabu kau chat tanggal 3 Maret toh. Dan kayaknya hari ini tadi juga sudah 1 tahun. Iya, COVID Covid. tahu menemani kita deh. Senang-senang begitu. Apa ya padeng? Makin senang makin sedih ini- tetap ji. Covid ini- Iya tahu deh, ada langsung ada Covid Tribuners. bikin menderita makin. Ciao cagi Pak Ocha. Tuh. Tuh, Covid ini bikin menderita kau aja yang seneng ya kan. Ya Misalnya laki deh. keras ini, Bang Di. Bagus saya. Iya. Tahu. Iya. Sedekah dulu. Kala alaki. Apa ini? Super Bowl. Super Bowl dulu kah? Oke, Super Bowl dulu Tribuners. Sumki dulu deh Iya, Tribuners. ini Tribuners. Super Bowl. Apa ya? Kenapa hilang? Di. Tribuners, ini edisi Super Bowl untuk edisi cetak 3 Maret. Ya, edisi hari Rabu itu akan menampilkan preview pertandingan antara Manchester United Dengan melawan Crystal Palace. Manchester United tahu. Oh. Lagi seru-serunya Liga Inggris ini kau karena yang di papan atas ini tak beda-beda 1 poin ji. Oh, dede ngeri nah. Manchester City yang agak jauh di atas sendirian dia. Puncak klasemen tuh. Yang 2-3 iya. Iya 2 3 4 5 6 7. Dekatan semua di situ. Beda tas 1, beda 2, 1 2 begitu ya. Jadi kalau 1 kali menang ini bisa langsung naik sekali di atas. Makanya simak dan baca selengkapnya di edisi Super Bowl Rabu 3 Maret 2021. Iya ta. Bagi Kak Ica. Oke Apa deh. lagi? Halaman 1 ada. Oh iya, ini pemain pengganti juga ini Tribuners. Untuk halaman 1. Nah, ini kan kita sudah tadi cerita tadi tahu Covid. Iya, COVID. Sudah 1 tahun ulang tahun ini Covid. Ulang Ini tahun nah. Tribuners. Dede Iya. pore nah. Dan ya karena sudah ulang tahun ini mungkin tidak lama lagi kan mau Ramadan lagi kau Cak. Iya. Nah, mau Ramadan ini kemudian Masjid Al-Markah Asilani Jenderal M. Yusuf sudah menggadang-gadang untuk melakukan tarwih dan kegiatan amaliyah Ramadan. Jadi Ramadan nanti yang sekitar 1,5 bulan lagi, Iya. ya pihak dari takmir masjidnya ini, Masjid Al-Markas Jenderal M. Yusuf ini sudah mengajukan diri untuk segera divaksin. Begitu kau Cak, supaya takmirnya ini panitia-panitia yang ada di masjid itu supaya selesai dan bisa melakukan amaliyah Ramadan nanti. Iya tahu. Karena tahun lalu tahu apa dong, tidak ada tarwihnya itu di sana. Gak ada. Ditutup itu waktu awal Covid di sana. Dulu kan bayangannya tak 3 bulan ji, 1 tahun mana tidak hilang. Oh, dia apa deh? Gitu Tribuners. Jadi pada Ramadan nanti Masjid Al-Markas sudah menggelar salat tarawih. Iya. Tapi pastilah dengan protokol kesehatan yang ketat. Betul. Makanya itu takmirnya mengajukan diri untuk segera divaksin oleh Satgas Covid supaya mereka nanti pada saat Ramadan sudah oke. Dia tahu. Terus berita lain terkait Stadion Matawan. Dede, bagaimana mi itu dek? Dede sudah Tommy dibongkar. Sudah tong dibongkar, tidak ada sisanya sama sekali, tidak ada disisakan, tidak ada tong kenang-kenangan. Dek, dong. Baru nggak tahu ya pembangunannya bagaimana ini karena apa nih Pak Wagub yang sekarang PLT di Gubernur tahu menekankan bagaimana hari ini kita selesaikan semua hutang, refocusing semua program-program pekerjaan ya. Jadi kalau yang proyek-proyek yang sifatnya besar, yang bukan dana besar, akan ditinjau dulu.
Iya. Ya, terus kemudian Pak Dhani Pomanto, Mm-mm. bukan wali kota Wali Kota Kota Makassar, Makassar Pak Dhani, tuh. ya. Dia sudah meminta pembangunan Stadion Matoangin ini dievaluasi, bukan dihentikan ya, dievaluasi. Evaluasi bagaimana, karena dia protes terkait dengan lahan parkirnya. Iya. Apa sih Yang itu? dulu deh. Nah itu Tribuners, jadi minta dievaluasi karena lahan parkirnya kan kecil. Kalau semua dikasih masuk di dalam, weh, kalau 40.000 penonton kau cak. Aduh deh, masuk semua mobil ke masuk. Ya paling tidaknya 50%-nya bawa mobil. Aduh. Kira-kira kalau keluar selesai pertandingan itu bagaimana jalan Cendrawasih, jalan Latuang, jalan Pajung ada yang nggak macet total gitu nanti. Makanya diminta dievaluasi bagaimana kajian amdal alinya, meskipun sudah ada ini amdal alinya. Bagaimana kajiannya supaya lebih paripurna lagi. Begitu. Karena ya mudah-mudahan dibang nih dong. Iya. Karena ini antara nggak tahu deh mau dicerita bagaimana. Iya dah. Ya semenjak Pak Gup ini ditangkap KPK, jadi banyak kebijakan beliau nih yang kemudian di review kembali. Terus kelanjutannya dari kasusnya Pak Nurdin, Prof Nurdin ini, KPK tadi mendatangi 4 rumah. Ya, 4 lokasi, bukan 4 rumah ya, 4 lokasi. 1. Dinas PU. Ya, Dinas PU dan tata ruang. Ya, kemudian perumahan dosen, rumah dosennya Pak Nurdin. Terus kemudian rumahnya ini juga di sekretaris dinas. Iya. Itu juga didatangi semua, dan yang itu kayaknya ada ditemukan uang tunai. Di mana? Baca deh kalau yang itu. Iya, Dik. Lengkapnya. Pokoknya itu Tribuners, dan kuasa hukumnya Pak Prof Nurdin ini, Pak Gup ini mengatakan, kan sempat diisukan kalau ambil uang tersebut katanya kan dikabarkan untuk membayar biaya kampanye pada saat pemilihan semua dibantah. Tidak begitu tahu gua. Iya. Bilang begitu. Dan kuasa hukumnya ini kan juga belum bisa bergerak karena belum ditandatangan sama beliau yang bersangkutan yang ditahan di Jakarta. Karena lagi di karantina 14 hari kau Cak. Jadi tidak boleh ditemui. Iya, biar komunikasi. Apa? Handphone apa diambil semua. Nggak ada. Jadi di dalam tahanan 14 hari tidak boleh ditemui siapapun kecuali oleh penyidik KPK. Begitu Tribuners. Ngerinya Dik. Iya, jadi itu menjadi headline halaman 1. Dan kita tampilkan grafis lengkap soal Stadion Matoangin. Karena kemarin kan sempat polemik juga ramai toh. Iya. Terkait dengan pengelola YOS saat itu. Akhirnya kompromi jadi dari DPRD Sulsel fasilitasi jadi nih, kemudian dibongkar nih. Sekarang berpolemik lagi. Sedih mau punya stadion bagus stadion baru. Begitu. Saya tidak setuju. Shooting dong. Kenapa? Sebagai pencinta PSM, saya tidak setuju. PSM bermarkas di Parepare. Pak Budi sini, Pak Budi. Kenapa? Masa tim sekelas PSM menempati stadion yang banyak semak-semaknya. Tempat duduk VIP-nya juga masih tembok-tembok. Dede. Mana mau ditaruh mukanya ke tim PSM? Iya. Minimal itu kayak ada VIP-nya itu kayak di Stadion Matoangin tuh yang kursi sendiri-sendiri, meskipun masih plastik. Iya. Ini yang tembok rata. Kau orang apa? Saya orang Makassar. Kampungmu di mana? Kampungku di Makassar. Mereka.
Dada gitu lah. Saya mau jawab dulu. Iya. Itu kan kemarin banyak sekali kursinya yang ada di stadion. Yang itu tata lipat-lipat tadi sudah dilepas. Itu mau dibawa ke sana. Oh, begitu kah? Jangan apa semua. Karena kasihan toh yang PSM mau bertanding tidak ada kandangnya. Ya tahu. Masih mending tahu ada pilihan alternatif daripada tidak sama sekali pergi Betul. ke Jawa sana. Ya tahu. Tidak bisa kursi begitu dibawa ke sana, nanti hanya jadi kemainan oleh pare-pare. Ya, ini bagus tuh. Potong bagian itu nanti bahaya pare. Nanti kakek-kakek pare-pare. Kakak Mika. Bikin apa ke sendiri di situ deh? Oh, Dede. Sudah review ini kita mau keluar dulu di Iya. Caca. Pas di bawah stadion jadi ternyata mata air di bawah. Emang ganti dulu Nah, Tribunas. Siapa itu Tribunas? Ribu-ribu. Tahu itu Dede. Ribut namamu. Nah, Tribunas untuk berita besok. Kita ada info menarik dari IMB Property. Jadi selama Maret 2021 IMB Property yang berada di bawah naungan IMB Group itu menawarkan berbagai macam promo menarik diskon untuk rumah-rumah yang mereka kembangkan. Nah, saya sendiri contohnya itu seperti rumah modern estate dan angin mamiri yang berada di kawasan Hertas Baru. Dede. Itu seperti mungkin pertama kemudahan pembayaran DP itu hingga 48 kali. Kemudian ada bonus bebas biaya-biaya seperti biaya BPHTD, biaya balik nama BN, pajak pertambangan dan BPN dan hingga akta jual beli. Tahu Adi? Ini hanya berlaku selama Maret saja. Jadi bagi Tribunas yang mungkin mencari rumah premium, rumah di kawasan Hertas yang baru, bisa langsung mendatangi marketing galeri IMB Property. Nah, itu sudah dijelaskan bisa di sana. Kemudian kedua itu ada berita juga menarik dari PT GMTD. Iya. Melalui rumah hunian terbaru mereka itu Bovardia Estate. Jadi untuk mereka juga ini GMTD menawarkan potongan hingga 7,5 juta. Untuk setiap pembelian unit di Bovardia Estate yang berada di kawasan Tanjung Bunga. Keren Adi. Jadi harga huniannya ini mulai dari 302 juta dengan tipe ukuran yaitu tipe 30, 33 hingga tipe 43. Sangat cocok untuk kaum milenial. Iya deh. Gitu Tribunas. Singkat saja saya bisa jelaskan untuk halaman properti. Iya. Kita beralih ke halaman bisnis, halaman 3. Iya. Jadi hari ini Selasa tanggal 2 Maret itu program kartu prakerja gelombang 12 sudah kembali dibuka. Nah, salah satu perusahaan e-commerce nasional yaitu Bukalapak turut menggelar pelatihan untuk mereka yang menjadi peserta kartu prakerja gelombang 12 ini. Nah, jadi mungkin Tribunas yang membutuhkan pelatihan prakerja itu bisa langsung juga melalui aplikasi Bukalapak. Di situ ada berbagai macam opsi yang bisa dipilih. Tahu. Selengkapnya bisa dibaca biasanya di halaman 3 Tribun Timur dan juga halaman 13 dan di halaman 4. Oke deh. Terima kasih banyak Tribuners. Kakak Mika. Kakak Farisal kenapa kita menangis? Saya tak paham. Ngantuk ya Tribunas. Kan engkau. Setengah 12 waktunya nih bobo. Lele. Aduh Tribunas. Agak terus. Satu. Jadi seperti biasalah. Iya. Yang lagi tren itu loh, biasalah. Untuk halaman daerah. Keelak-elaki. Ada banyak sekali berita ini mulai dari Sulsel ujung sana Bulukumba sampai di Sulbar sana Mabu. Ini terima.
Tribunners. Dari Jangan diganggu itu Tribuners nah. dari Bulukumba. Ini Pak Bupati Iya. baru di sana, Pak Mukhtar Ali. Itu tadi rapat dan dia menyampaikan bahwa dia tidak mau dibully. Ya tahu. Dibully seperti apa dia? Karena permasalahan di Bulukumba khususnya di kotanya itu adalah banjir. Jadi tiap masuk musim hujan Iya. pasti kebanjiran. Kodong. Ini yang dia mau selesaikan dan dia wanti-wanti anggotanya harus selesai. Saya tidak mau, dia bilang begini, jangan permalukan saya tidak mau dibully. Iya tahu. Singkat ini kata-katanya tapi Ada deh. bahaya ini bagi anak buah ini. Lah. Jangan permalukan saya tidak mau dibully. Apa kau tahu? Ini harus selesai. Iya tahu. Boleh kebanjiran lagi, apalagi katanya Bulukumba itu puncaknya musim hujan ya bulan ini. Jadi Maret, sampai bulan depan Maret April. Ini harus ditangani. Kemudian masih dari Toraja ya. mau ke Uta. Nah, Temanku ini waktu ku jalan-jalan ke Hong Kong. Sama kak. biasa. Ada. Kemudian dari Toraja masih soal pertokoan kemarin akhirnya diratakan betulan hari ini. Pertokoan itu yang kemarin kita bilang pertokoan Rentepau. Ada 66 toko di sana, 2 lantai. Ih. Sudah diratakan. Deh. Karena kan dibangun taman oleh Pemkab Toraja. Jadi. Ada kita di perlawanan. Anda bisa, ya perlawanan pasti ada, tapi mau bagaimana lagi kalau Deh. aparat sudah turun ya pedagang ini fotonya menangis mami kodong lihat Kodong. menangis mami dan lihat tokonya diratakan sama ekskavator dan alat-alat buatan. Nggak bisa apa-apa. Ini ibu sudah menjual dengan penjahit Iya. itu sudah 11 tahun katanya, belasan tahun dan harus dipaksa pindah. Dan tempat pindahnya masalahnya tidak cocok, tidak sesuai dengan keinginan pedagang. Iya. Ya semoga adalah solusinya karena ya bagaimana mau sudah digusur tidak ada di tempat harus pindah. Deh. Satu cara. Di Sulbar sampai sekarang berapa bulan itu setelah gempa 1 bulan ini hampir 2 bulan ya. Iya. 1,5 bulan. Ternyata masih ada 17.000 orang mengungsi. Kodong. Belum pulang-pulang ke rumahnya 17.000. Padahal kan kondisi sudah cukup aman lah. Iya. Kan jarang juga ada gempa-gempa susulan. Tapi masih ada 17.000 orang yang trauma dan tidak mau pulang ke rumahnya. Kodong. Masih di Sulbar tersebar di 2 kabupaten, Mamuju dan Majene. Mamuju dan Majene. Ada 17.000. Ya karena mereka statusnya masih pengungsi, ya masih terus disuplai makanan. Jadi nasi bungkus masih terus dimasak tiap hari sama Dinsos Sulbar ini. Setiap harinya Dinsos memasak itu 3.000 nasi bungkus. Ini sebenarnya untuk di Mamuju saja karena Majene lain juga dia mau dikasih bahan logistik. Nah, semoga saja lah cepat bisa normal, bisa kembali ke rumahnya masing-masing yang masih rumahnya masih layak huni ya. Iya. Kembali normal. Dan terakhir Tribuners ini ada kisah sedih dari Toraja lagi loh. Ini ada siswa SMP di sana. Ada kerbaunya, kerbau peliharaannya. Iya. Kerbau kesayangannya ini dicuri. Pencuri kade. Iya, Senin malam. Dia dapat Ji. Tadi pagi, tadi siang dia dapat. Tapi yang didapat sisa kepala sama tulang saja. Kau tegan. Jadi di dagingnya dicuri, disembelih dan diambil dagingnya kemudian kepala dan tulang-tulangnya itu dibuang di situ di dekat hutan bambu itu. Padahal ini anak kodong, ini kerbau dia pelihara untuk persiapkan untuk upacara pemakaman almarhum ibunya. Kodong. Dia simpan ini kerbau untuk kan di Toraja kan tradisinya untuk pemakaman ada kerbau. Disiapkan untuk anak itu. Ternyata dicuri. Jadi jadilah dia menangis. Ini ada fotonya dia menangis. Sedih nak kodong. Samping bangkai kerbaunya ini. Kasihan ini. Baru siswa SMP kodong. Polisi harus tangkap ini pelakunya. Tidak boleh. Dan pemerintah harus ganti. Kalau bisa pemerintah ini perhatikan kodong. Itu. Kasih kerbau juga. Ganti yang kita tahu itu Pak Bupati ya. Atau siapapun di situ yang di Toraja yang mau ganti yang banyak kerbaunya tuh. Iya. SMP kodong menangis. Kerbau kesayangannya lagi. Kodong. Kan harus begitu di kita ya. Dadah.
Pak polisi di jalan. Kenapa tuh tadi kerbau car? Mati ki. Dibantai kalau sama paluka. Jadi daging pisang nasi kuning. Andai masih nggak ada masalahnya Pak Gup. Pak NA pasti Pak NA ganti. Iya, gue udah tahu Pak NA itu sekali. Iya. Suka sekali bantu orang. Iya, itu saja. Mau dikasih sapi di Sinjai, dia tuh lagi bilang kasih saja masyarakat. Iya tahu, kan? Enggak. Satu ini dikasih naik itu sapi di Alper. Ini bilang daripada kupang. Dia kasihnya Ya. Jadi apa yang Tribunes? Iya. Pak Wali tahu Pak Dani teman kita. Pak Dani? Iya. Oh iya. Nah, ini kan kemarin Pak Dani dia rapat perdana dengan pimpinan SKPD. Nah, terus dalam rapat itu Pak Dani tegaskan kalau semisal dia akan evaluasi pejabat-pejabat Pemkot yang ada sekarang. Hai, oke. Kalau tidak sevisi, sudah pasti tidak lama di Pemkot Makassar menjawab di Pemkot. Dia mau ganti katanya. Nah, terus dengan pernyataannya itu, ini kan dibuat di sejumlah media di Makassar. Iya. Nah, itu dapat perhatian KSN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Dia ingatkan ke Pak Wali kalau semisal ada beberapa pejabat khususnya yang mantan camat Teta. Ada 15 mantan camat itu dulu dikasih sanksi berat sama KSN. Ini KSN minta supaya Pak Dani cek dulu anunya apa masa pelanggarannya itu sudah berakhir atau masih jalan begitu. Kalau misal belum berakhir, katanya jangan dulu dipromosikan, karena itu bisa gugur secara administrasi. Iya. Gitu. Kita ingat gitu videonya itu Deta. Iya. Yang dukungan ke Jokowi. Iya. Dia bilang saya camat. Nah, itu kan ada rekomendasinya Bawaslu. Bawaslu dan KSN waktu itu. Kalau waktu itu dia terlibat politik praktis. Terus berita lainnya itu Tribuners, ini stafnya Pak Nurdin Abdullah. Iya. 257 ASN Pemprov. Magai. Apa dia bilang orang Makassar? Tabang kita. Terkejut-kejut. Terkejut-kejut. Iya. Bukan karena OTT. Kenapa sih? Tapi Tak kendek-kendek. dia dikasih lihat tiba-tiba suntik vaksin. Kan ada juga orang yang takut di situ. Iya. Tapi instruksinya nih PLT Gubernur wajib. Yang sehat harus, tapi tidak. Ya ini untuk penanggulangan Kebaikan COVID di kita semua. Iya. Tapi ada juga yang pura-pura saya sakit jantung. Iya sakit jantung atau apa. Saya ada riwayat diabetes. Nah, kalau mau ada obatnya jantung juga itu. Iya. Minum yang bagus saya. Itu obatnya. Iya. Terus berita lainnya Cok dok ya, ada masuk anunya Pak anu. Siapa? PLT. Ah. Yang mana itu dibilang magosai? Saldi. Nanti kalau bisa Pak kalau di kalangan wartawan Pemprov itu ini Pak Wagub Pak PLT Gubernur dipanggil Ustaz. Oh. Iya, Pak Ustaz. Iya. Dia tuh biar kirapat sama polisi atau apa. Pasti dia keluar dia pamit pergi sholat dulu. Itu Iya, dia bagus. Ini dia beberapa kali tinggalkan Pak Gub gara-gara itu. Luar biasa nih, makanya dia dijuluki Ustaz Sudi. Ustaz Sudi. Iya, jadi kalau misal nanti mau kita tahu
soal itu magus saya datang saja itu. Kamu Mialdi. Dah. Ay, bahat pergi ko dog eh.